Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afifah, NIM 180106005, Pendidikan Matematika Angkatan 18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ingin membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Okay, are you ready to get started? Let's go. Langsung kita masuk ke menu. Yang pertama, saya akan memberitahu terkait kompetensi dasar dari materi bangun ruang sisi lengkung. Dan yang kedua, saya akan memberitahu indikator pencapaian kompetensinya. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke materi. Langsung aja kita mulai dari kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama, kompetensi dasar 3.7, membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, memuat tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, kompetensi dasar 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Ya, jadi ada dua kompetensi dasar. Lalu, kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, indikator pencapaian kompetensi 3.7.1, memahami unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, menghitung luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi 3.7.3, menghitung volume bangun ruang sisi lengkung. Dan yang terakhir, indikator 4.7.1, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 tentang memahami unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Baik, kita langsung masuk ke materi. Macam-macam bangun ruang sisi lengkung sebenarnya ada apa aja ya? Yuk, kita lihat. Oke, yang pertama itu ada tabung. Yang kedua ada kerucut. Dan yang ketiga ada bola. Baik, kita mulai dari bangun tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Lalu, contoh benda yang berbentuk tabung yaitu yang pertama ada ember. Nah, ember ini terbentuk dari dua buah lingkaran yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi dua lingkaran tersebut. Lalu yang kedua ada kaleng susu, dan contoh terakhir itu ada botol minum. Gimana? Udah ada gambaran terkait bangun ruang tabung? Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur tabung. Tabung memiliki 3 sisi. Yang pertama adalah sisi atas, yang kedua adalah sisi bawah, dan yang ketiga adalah sisi lengkung. Nah, sisi lengkung ini jika dijabarkan adalah sebuah persegi panjang, atau kita bisa sebut juga sebagai selimut tabung. Selanjutnya, kita masih membahas tentang unsur-unsur tabung. Yang pertama, sisi atas atau bisa kita namai sebagai lingkaran satu ini merupakan tutup dari tabung. Lalu,
Sisi bagian bawah atau bisa kita sebut sebagai lingkaran 2 merupakan alas tabung. Lalu, sisi lengkung atau bisa kita gambarkan sebagai persegi ABCD ini merupakan selimut tabung. Lalu, R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. Lalu, jarak titik pusat lingkaran 1 dengan titik pusat lingkaran 2 merupakan tinggi tabung. Atau bisa juga kita pahami jarak antara titik A dengan titik B merupakan tinggi tabung. Dan tinggi tabung ini biasa kita simbolkan dengan huruf T. Lalu, garis AD merupakan keliling lingkaran L2. Lalu, garis BC merupakan keliling lingkaran L1. Lalu, garis AB dan garis CD merupakan tinggi tabung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bangun kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Contoh benda yang berbentuk kerucut adalah yang pertama ada tudung, yang kedua ada corong es krim, dan contoh terakhir itu ada topi ulang tahun. Oke, langsung kita masuk ke unsur-unsurnya. Kerucut memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi alas, dan yang terakhir itu ada sisi selimut. Nah, sisi selimut ini kalau kita gambarin merupakan gabungan dari bangun segitiga dengan bangun setengah lingkaran. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masih membahas tentang unsur-unsur kerucut. Baik, yang pertama sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ini bagian yang saya arsir atau akan saya namai sebagai lingkaran L merupakan alas dari kerucut. Lalu, juring ABC merupakan selimut. Dari pembahasan sebelumnya, juring ini kalau kita gambar sebagai jaring-jaring kerucut nanti akan membentuk gabungan dari bangun segitiga dan setengah lingkaran. Selanjutnya, titik C merupakan titik puncak kerucut. Lalu, R merupakan jari-jari kerucut. Jari-jari kerucut ini merupakan jarak dari titik O ke titik B, atau bisa juga kita pahami yaitu dari titik O ke titik A. Lalu selanjutnya D merupakan diameter kerucut. Nah, ini diameter ini bisa kita ketahui merupakan jarak dari titik A ke titik B. Lalu selanjutnya T merupakan tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut ini merupakan jarak dari titik O ke titik C. Dan biasanya tinggi kerucut itu disimbolkan dengan huruf T. Lalu, panjang busur AB merupakan keliling lingkaran. Nah, jadi AB ini, panjang busur AB merupakan keliling lingkaran L. Lalu, AC dan BC disebut sebagai garis lukis kerucut.
Nah, garis lukis kerucut ini bisa kita simbolkan dengan huruf S. Oke, kita masuk ke bangun lain atau bangun ruang terakhir, yaitu bangun bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Contoh objek atau benda yang berbentuk bola itu yang pertama ini semangka. Kedua itu yang pastinya ada bola, baik bola sepak, bola takraw, atau bola-bola lainnya. Dan contoh terakhir itu ada jeruk. Baik, kita langsung masuk ke unsur-unsur bola. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasi. Nah, ini ada sebuah setengah lingkaran. Lalu, jika kita memutar atau merotasinya sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasinya, maka akan membentuk sebuah bangun ruang, yaitu bola. Baik, selanjutnya bisa masuk ke unsur-unsurnya. Nah, titik O merupakan titik pusat bola. Lalu selanjutnya, garis OA merupakan jari-jari bola. Nah, kita akan mencari garis lain yang merupakan jari-jari bola. Nah, garis lainnya itu bisa garis OB. OB ini juga merupakan jari-jari bola. Selanjutnya ada garis OC dan garis OD. Nah, mereka itu merupakan jari-jari bola. Lalu garis AB merupakan diameter bola. Lalu ada satu garis lagi yang merupakan diameter, yaitu garis CD. Garis CD ini juga merupakan diameter bola. Lalu sisi bola merupakan kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik O. Sisi tersebut dinamakan selimut. Nah, jadi selimut tabung ini merupakan daerah yang saya arsir warna hijau, dan selimut ini juga bisa kita namai sebagai kulit bola. Lalu selanjutnya, garis CAD merupakan tali busur bola. Lalu tali busur yang lain itu adalah garis CBD. Oke, selanjutnya ruas-ruas garis pada selimut bola yaitu A, C, B, D, A. Ya, jadi ruas-ruas garis selimutnya itu merupakan ini, garis ini. Baik, sampai di sini pembahasan tentang indikator 3.7.1 memahami unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.